Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asydaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Al-Mulakhasu fi Syarh Kitab Tauhid. Pembahasan terakhir kita masih dalam bab man haqqaqa tauhida dakhalal jannah bighairi hisab. Siapa yang menerapkan tauhid maka dia akan masuk jannah tanpa hisab. Orang dikatakan menerapkan tauhid, pertemuan yang lalu disampaikan kalau memiliki 5 sifat. Pertama, memiliki sifat imam. Imam dalam agama itu kesempurnaan kesabaran, kesempurnaan keyakinan. Yang kedua, khusyuk, taat, terus-menerus beribadah. Yang ketiga, berpaling dari syirik. Muqbilan 'alallah azza wa jalla. Semata menghadapkan ke wajahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jauh dari kesyirikan. Kemudian yang kelimanya, syakiron li an'umihi. Bersyukur terhadap kenikmatan. Setelah itu, penulis membawakan hadis. Dibawakan riwayatnya Husain bin Abdurrahman. Beliau berkata, Kuntu inda Sa'id bin Jubair, faqala, aku di sisi Sa'id bin Jubair. Maka beliau berkata, ayyukum ra'al kaukabal ladzi inqadzal barihata. Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh kemarin malam? Kemudian aku menjawab, kata Husain bin Abdurrahman, ana. Kemudian aku berkata, amma inni lam akun fi sholatin walakinni ludiktu. Aku melihat bintang jatuh itu bukan karena aku waktu itu sholat tahajud. Nanti akan diterangkan. Bagusnya jiwa para salaf itu, mereka itu tidak mau sesuatu yang tidak dilakukan berkaitan dengan kebaikan, itu disangkakan kepadanya. Aku tidak dalam keadaan sholat, tapi ketika itu aku tersengat kalajengking. Kemudian Sa'id bin Jubair tanya, fama sonata? Apa yang kamu lakukan ketika kesengat kalajengking? Irtaqo itu, aku minta ruqyah. Aku cari orang yang meruqyah. Kemudian Sa'id bin Jubair tanya lagi, fama hamalaka ala dalika? Apa yang membawamu kepada itu? Kalau bahasa kita, dalilnya apa? Kok kesengat kalajengking minta diruqyah? Mencari tukang ruqyah. Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, hadasani Sa'bi. Kemudian yang telah menyampaikan kepadaku Sa'bi. Wa ma hadatsakum? Apa yang Sa'bi sampaikan kepada kalian? Hadatsana an Buraidah ibn Husayb. Anau qala.
dibawakan hadisnya Buraidah bin Husayb, beliau berkata, la ruqyata illa min ainin au humatin. Enggak ada ruqyah kecuali ain. Ain itu pandangan mata yang memberikan pengaruh tidak baik. Itu bisa karena hasad, bisa karena takjub. Jadi kalau seorang sama anaknya takjub, tapi tidak mengatakan Masya Allah la quwata illa billah, kalau dia punya ain, anaknya bisa sakit. Itu takjub. Ya. Ruqyah itu tidak ada kecuali dari ain atau dari sengatan binatang berbisa. Kemudian kata Sa'id bin Jubair, qad ahsana manintaha ila masami'a. Alangkah bagus ketika orang itu berhenti kepada apa yang didengar. Mengamalkan dalil, bagus itu. Walaupun mungkin lemah. Tapi masih bagus, masih bagus. Ya. Kemudian walakin hadatsana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qala. Tapi telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas dari Nabi SAW, beliau berkata, uridat alayyal umam. Ditampakkan kepadaku umat-umat. Fara'aitun nabi wa ma'ahu rahtu. Wan nabi wa ma'ahu rajulu warrajulani. Wan nabi wa laisa ma'ahu ahadun. Kata beliau, ditampakkan kepadaku umat, ada seorang nabi itu pengikutnya di bawah 10. Di bawah 10. Ada seorang nabi itu pengikutnya 1 atau 2 orang. Ada seorang nabi itu nggak memiliki pengikut. Kalau nabi nggak punya pengikut, apa manfaatnya? Manfaatnya itu untuk menegakkan hujah. Kalau orang di akhirat kelak dihisab dengan beralasan, kami tidak tahu. Apa belum datang pemberi peringatan? Ini untuk menegakkan hujah. Ada nabi tidak memiliki pengikut. Kemudian, Rufi ali sawadun adimun, fadonantu annahum ummati. Lalu diangkat kepadaku, ditampakkan kepadaku sekumpulan umat yang besar. Aku mengira itu umatku. Dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaumuhu. Ini Musa dan kaumnya. Menunjukkan keistimewaan Nabiullah Musa. Pengikutnya itu banyak. Ya, di bawah pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Musa dan kaumnya. Fanadartu faida sawadun adimun. Lalu aku lihat kembali sekumpulan orang yang banyak. Fakila, dikatakan kepadaku, hadihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala adabin. Ini umatmu. Dan umatmu itu ada 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah, ini menunjukkan istimewanya umat Nabi Muhammad itu ada yang 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nanti dalam riwayat yang lain, satunya 70.000 lagi. Berarti 70.000 kali 70.000. Ini luar biasa. Setelah itu, tsumma nahada wa dakhala manzilahu fa khadan nasu fi ulaika. Setelah itu Nabi berdiri masuk rumah. Ketika itu para sahabat berbincang. Sopo ini? Ya, sebagian mengatakan fala allahumul ladina sahibu Rasulullah. Barangkali mereka itu yang menemani Rasul, para sahabat. Yang lain mengatakan barangkali mereka itu wulida fil Islam. Falam yusriku billahi syai'a. Barangkali mereka itu yang lahir dalam Islam. Sama sekali nggak mensekutukan Allah. Ya. Kemudian fadzakara asya'a. Barangkali ini, barangkali ini. Kemudian Rasul SAW keluar menghabarkan siapa 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Humul ladina la yastarkun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbim yatawakkalun. Sifat mereka itu, mereka pertama tidak minta ruqyah. Tidak minta ruqyah. Yang kedua tidak minta kai. Kai itu pengobatan dengan menggunakan besi panas. Wah, ini kalau misalnya diperbolehkan kan hukumnya makruh. Itu pena pengobatan dengan besi panas. Karek tuku solder 15.000 ya. Ya nanti dinyoske. Penyakit tertentu bisa sembuh. Cuman sisi
kurangnya kalau menurut yang ahli nanti ada saraf-saraf yang ikut mati. Kayak kemo kan. Kemo kan begitu, ada manfaat tapi sisi yang lain itu ada saraf yang mati. Tidak minta kai. Yang ketiga, mereka tidak bertatoyur. Tatoyur itu keyakinan sial dengan suara, dengan kejadian, dengan hari, dengan bulan. Itu tatoyur. Sifat mereka yang ketiga tidak bertatoyur. Sifat mereka yang keempat, ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah. Jamaah hormati, selesai Nabi berbicara, maka sahabat Ukasyah bin Mikson itu berdiri. Uda Allah an yaj'alani minhum. Rasul, doakan saya supaya termasuk dari mereka. Maka kata Nabi, anta minhum. Kamu termasuk dari mereka. Kemudian summa qama rajulun akhara. Setelah itu berdiri laki-laki yang lain dengan mengatakan uda Allah ayaj'alani minhum. Ya Rasul, doakan saya supaya termasuk dari mereka. Kata Nabi, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahulimu. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim dalam kitab sahih keduanya. Saudara yang saya hormati, hadis yang panjang. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini? Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, pertama, keistimewaan para salaf. Para salaf itu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. 3 generasi awal. Kan Sa'id bin Jubair itu muridnya Ibnu Abbas. Berarti generasi kedua. Sisi keistimewaan mereka itu anna ma yarawnahu minal ayati samawiyah la ya'uduna adatan. La ya'udunahu adatan. Bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillah. Para salaf itu sisi keistimewaannya memandang ayat samawi. Ayat samawi itu bintang, bulan, semua yang di atas itu. Kan kisahnya itu melihat tentang bintang jatuh. Siapa yang kemarin melihat bintang jatuh? Itu mereka tidak anggap biasa. Tapi mereka hitung itu ayat di antara ayat Allah Subhanahu wa taala. Kan ayat Allah itu 3. Ayat sebenarnya 2, cuma nanti kalau diperluas 3. Ya. Pertama Quran. Yang ketiga kauni. Kauni kejadian di alam semesta. Yang keempat termasuk ayat Allah itu kisah-kisah. Makanya kayak Asyura hari ini, itu kan ada kisah besar. Kebinasaan Fir'aun. Nih, kebinasaan Fir'aun. Itu ayat Allah itu. Ayat Allah. Sampai sekian ulama itu mengeluarkan dari kisah Fir'aun itu sekian poin pelajaran. Nah, para salaf itu, ayat kauniyah, ayat yang ada di langit, itu bukan hal yang biasa. Kalau orang sekarang kan biasa. Gerhana, oh biasa itu. Ya, jadi gerhana itu katanya ketika jarak matahari dengan bumi sekian nanti ya posisinya sekian terjadilah gerhana. Kadang sama sekali nggak ada pengaruh. Tapi kalau para salaf sebagaimana teladan Nabi SAW, ayat samawi itu mengantarkan dia semakin takut kepada Allah. Makanya kalau ada gerhana, bukan foto selfie, bukan di video. Wah, ini kita belum tentu seumur hidup mengalami lagi. Kan katanya itu baru sekian ratus tahun terjadi lagi. Itu enggak seperti itu. Tapi kata Nabi, kalau kamu melihat gerhana, fafza'u ila dzikri, ila doa, ila sholah. Segera bangkit untuk melaksanakan ketaatan. Jamaah yang hormati, kalau kita pengen menteladani mereka, ambil setiap pelajaran dari kejadian. Setiap pelajaran dari kejadian. Ayat syar'i jelas. Kalau ayat syar'i itu kan memang nggak sembarang orang bisa mengambil pelajaran. Karena dia harus bisa membaca. Setelah bisa membaca, mengetahui penjelasannya. Tapi kalau ayat kauni, ayat berkaitan dengan kisah, semua orang yang punya akal yang jernih, itu dia bisa menimbang. Dia bisa melihat. Lah ini, saudara yang saya hormati, apa yang di sekitar kita, ambil pelajaran. Supaya kita mengambil pelajaran. Termasuk ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu kita kapanpun, dimanapun bisa ambil pelajaran. Sampai kita naik motor. Itu kalau kita merenung, iya. Allah itu kalau berkehendak, misalkan kita hancur. Sesaat bisa itu. Naik motor, tahu-tahu
ngunci. Setelah itu ya koprol, bisa kok. Itu ayat. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama seperti itu. Makanya ciri orang yang baik itu senantiasa merenungkan. Ulul albab. Ulul albab itu melihat ayat Allah di langit dengan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Dia ucapkan 3 itu. Ya Allah, kamu tidak ciptakan ini sia-sia. Ini kamu ciptakan li hikmatin azimah. Karena hikmah yang besar. Itu ulul albab. Yang kedua, setelah mengatakan Rabbana hadza, ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka, tasbih. Pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat yang besar itu menunjukkan kesempurnaan Allah. Nih, menunjukkan kesempurnaan Allah. Makanya al-khaliqu liyadil asya huwal mustahiqu lil ibadah. Kalau kata Imam Ibnu Katsir, kenapa alam semesta itu disebut alam? Kan kalau dalam bahasa Arab alam itu tanda. Kenapa alam semesta ini kok disebut alam? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji, pujian kesempurnaan dengan penuh cinta dan pengagungan milik Allah. Siapa Allah? Robnya alam semesta. Kenapa alam semesta disebut alam? Karena alam semesta itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang mau merenungkan ayat kauniyah, keimanan bisa meningkat. Keimanan bisa meningkat. Subhanaka. Setelah itu, faqina adzabannar. Ya Allah, pelihara kami dari api neraka. Ini saudara yang saya hormati, jadi ulul albab, senantiasa merenungkan. Gak usah jauh kok. Dalam ayat itu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita, tidaklah kita memperhatikan. Kita kalau memperhatikan diri kita, kita cuma bisa Subhanaka ma khalaqta, ya. Ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Ini yang pertama. Yang kedua, semangat salaf untuk ikhlas. Dari sisi mana? Ketika Husain bin Abdurrahman, Sa'id bin Jubair tanya, siapa yang lihat bintang jatuh kemarin malam? Saya. Tapi boleh terangkan, saya tidak dalam keadaan sholat. Tapi saya kesengat kalajengking, menunjukkan keikhlasan. Kan kalau orang, kadang kemarin malam lihat bulan bintang jatuh. Oh, berarti pas tahajud itu. Pas tahajud ngerti itu. Iya. Orang kan seperti itu. Beliau nggak suka. Sesuatu yang disangkakan kepada dia berkaitan dengan kebaikan, beliau nggak suka. Beda kalau kita ya. Kita itu dianggap orang baik, kita nggak melakukan, seneng ya. Seneng. Wah kamu ya? Enggak. Kita malah enggak. Dibikin kalimat seakan-akan iya, padahal enggak. Ini menunjukkan ketulusan para pendahulu kita. Niku sangat sekali menjaga keikhlasan. Makanya, sahabat itu kenapa istimewa? Sahabat itu kenapa istimewa? Tabi'in, tabi'ut tabi'in kenapa istimewa? Itu kalau amalannya, bandingkan dengan orang-orang khawarij yang kumpul di Haruri. Jauh itu. Tapi yang menjadikan mereka istimewa itu apa yang ada dalam dada mereka. Keikhlasannya. Nabi sendiri kasih kabar. Salat mereka mengalahkan salat kalian. Bacaan mereka mengalahkan bacaan kalian. Dan itu betul itu. Ketika Ibnu Abbas mendakwai orang-orang Khawarij, Ibnu Abbas itu gumun itu. Ya, lihat orang itu bajunya itu sampai sarungnya itu ngepir-ngepir. Nah, zaman dahulu kan kalau sarung kan kualitasnya jelek. Saya masih nemu sarung ngepir itu. Sekarang jarang sarung ngepir itu. Sarung itu kualitasnya sudah bagus. Seringnya dipakai. Warna bajunya itu sudah warnanya bukan asli, sudah pudar. Tangannya kasar, dahinya kasar, matanya itu cekung. Kenapa? Kurang tidur, banyak ibadah. Tapi kenapa mereka itu yang merukuna minad din? Kama yamruku sahmu minar ramiyah. Kata Nabi, keluar dari agama seperti anak panah dari buruan. Anak panah itu kalau kena buruan, begitu dilihat ujungnya, ada bekas itu. Dilihat ininya, bulunya. Oh iya ya, ini berarti buruannya sudah tembus ini. Tapi orang Haruri, orang Khawarij itu dilihat ujungnya nggak ada bekas. Dilihat belakangnya nggak ada bekas. Ibadahnya luar biasa, tapi hatinya yang kotor. Nah ini saudaraku yang saya hormati, salaf itu dari sisi keikhlasan, jangan tanya.
Makanya kalau pengen memiliki kemuliaan sebagaimana yang mereka punyai, hati. Hati. Ya. Itu yang diperbaiki. Gimana cara memperbaiki hati? Bukan jagalah hati, jagalah hati. Bukan. Cara memperbaiki hati itu adalah dengan ketakwaan. Makanya di surat Asy-Syams 11 sumpah Allah bersumpah itu nanti cara membersihkan hati itu adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Takwa. Qad aflaha man zakkaha. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, meminta hujah, meminta dalil tentang kebenaran mazhab. Kalau seseorang memiliki pendapat, itu para ulama terdahulu membiasakan apa dalilnya. Ini kisahnya Sa'id bin Jubair dengan tabi'in. Tabi'in yang ketika itu kesengat kala jengking mencari tukang ruqyah. Enggak langsung, bagus enggak? Tapi fama hamalaka. Apa sih yang membawamu itu? Kok kesengat kala jengking minta tukang ruqyah? Fama hamalaka. Apa dalilnya? Nah, itu menunjukkan kepada kita supaya seseorang itu kalau memiliki pendapat, dalilnya mana? Dalilnya mana? Itu supaya seperti itu. Fama hamalaka ala dalika. Ini saudara yang saya hormati menunjukkan setiap urusan agama itu dibiasakan dalil. Inayatus salafi bidalil. Perhatian para ulama terdahulu berkaitan dengan dalil. Bukan hanya ini kok, bukan hanya tabi'in. Sahabat itu pernah menyampaikan satu perkara, asami tamin Rasulillah SAW. Kamu dengar dari Nabi? Dengar dari Nabi? Sampai ada yang tegas. Bumi mana menaungiku? Ya, apa langit mana menaungiku? Bumi mana yang aku pijak? Kalau sampai aku ngomong tanpa bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, saudara yang saya hormati, perhatian kepada dalil. Makanya kita setiap ngaji, dalile ini, dalile ini. Setiap menjelaskan satu amalan, dalile ini, dalile ini. Walaupun orang yang nggak senang, dinyak. Ngaji nggonmu ki gur glegekan dalil. Sidik-sidik dalil. Sampai ada tokoh itu, yang tokoh sebelah itu mengatakan, wah kita ini dakwah di masa sekarang nggak ringan. Kenapa? Yai, kalau menyampaikan seperti ini, mana dalilnya? Kita sudah bawakan dalilnya, masih ditanya lagi. Itu kalau di Quran surat berapa? Kita nggak hafal katanya. Kalau di hadis riwayat siapa? Bagaimana penjelasannya? Wah berat. Ya kapokmu. Orang bicara agama kok nggak membiasakan dengan dalil. Ya, bahkan saudara yang saya hormati, kalau Ahlus Sunnah setiap yang disampaikan wadalilu. Membiasakan dalil. Sampai di satu masjid itu orang dahulu biasa ngisi di situ. Setelah ada kajian Ahlus Sunnah, ada kajian salaf, setelah di situ dia ngisi di situ enggak berani saya. Wah, ilmunya dur katanya. Ilmunya dur. Jadi kalau di situ itu nyampaikan sesuatu meduk, ada jamaah yang takok. Padahal cuma ditanya loh. Bapak tadi sampaikan seperti ini, mohon maaf, itu di ayat apa? Di ayat berapa? Surat apa? Ya itu sudah nggak bisa jawab. Saya harus kapok, aku harus ngisi. Nah. Itu kenapa? Karena nggak membiasakan dalil. Pembicaraan agama itu harus dengan dalil. Jangankan urusan agama. Urusan duniawi saja, kalau orang keluar dari pakem, berbicara urusan duniawi, keluar dari koridor misalkan perkara-perkara yang dipakemkan, itu nggak diterima itu. Nggak diterima. Orang mengatakan menurut teori ya kesehatan. Menyelisihi patokan para dokter. Kesehatan piye iki? Katanya menurut teori kesehatan. Disalahkan itu. Disalahkan. Jangankan urusan kesehatan, urusan pertukangan. Urusan pertukangan ini menurut ya tukang yang asli itu seperti ini. Ngawur ini. Ngawur itu kalau tidak sesuai dengan kaidah itu nanti disalahkan. Apalagi berkaitan dengan perkara agama. Poin yang ketiga, saudara yang saya hormati, semangat untuk memperhatikan dalil. Yang keempat, masyru'iyatul wuqufi inda dalil wal amalu bil ilmi. Wa anna man amila bima balaghahu faqad ahsana. Disyariatkan seseorang itu berhenti kepada dalil. Diamalkan. Jangan tambahi, jangan kurangi. Dalilnya itu ya sudah laksanakan. Selesai. Sudah laksanakan?
selesai. Contohnya kalau amalan keseharian, kenapa setelah ya seseorang selesai sholat, kok kamu cuman astagfirullah, astagfirullah. Kenapa nggak ditambahi astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah. Kenapa nggak seperti itu? Lah kan dalam hadis, kana idza insarafa min salatihi istaghfara thalasan. Nabi itu selesai sholat, astagfirullah, astagfirullah. Itu seperti itu. Jadi biasakan, sebagaimana Husain bin Abdurrahman. Beliau, kenapa cari tukang ruqyah? Karena ada hadis. La ruqyata illa min ainin au humatin. Nggak ada ruqyah, kecuali karena ain, karena kesengat binatang berbisa. Ya, itu saudara yang saya hormati membiasakan diri terhenti kepada dalil. Kepada dalil. Kayak saya pernah ditanya, puasa Muharram itu, yang Asyura itu gandengannya berapa hari? Saya lihat di postingan teman-teman itu, banyak yang membawakan 3. Katanya paling bagus itu, paling tinggi 9, 10, 11. Saya lebih condong 9, 10. Kenapa? Karena yang 11 itu hari Salomah. Hari Salomah. Makanya yang puasa 9, 10, 11 itu, pendalilannya karena berada dalam bulan Muharram. Keumuman. Tapi kalau teks hadisnya yang sahih cuman 9 dan 10. Asyura. Asyura itu kalau orang nggak perhatian kepada kesahihan hadis, itu mengkisahkan kisah-kisah. Wah, kejadian luar biasa di tanggal 10. Demikian, demikian, demikian. Hadisnya lemah ternyata. Salah satu kisah yang sahih itu cuman Musa diberikan kemenangan dari Fir'aun. Lah ini, dibiasakan, saudaraku yang saya hormati, berhenti kepada dalil, diamalkan. Itu lebih bagus. Lebih bagus. Kalau nggak ada dalil, ya sudah. Walaupun kalau orang, namanya orang ngotot, ya ngotot. Kemarin mungkin keliru itu. Jadi ada kelompok yang amalannya itu biasanya sedikit-sedikit nggak ada contoh. Datangkan syekhnya itu dari nggak tahu dari mana, tapi ceramahnya pakai bahasa Inggris. Ceramahnya pakai bahasa Inggris. Ya saya kalau salamnya paham, tapi isiannya nggak paham. Bahasa Inggris. Tapi ada terjemahannya. Salah satunya syekhnya itu sebelum berceramah menyampaikan. Ya, kami akan ingatkan. Nanti kalau saya nggak ingatkan di akhirat saya ditanya. Kenapa kamu nggak ingatkan? Kebiasaan orang Indonesia itu sedikit-sedikit. Al-Fatihah. Kan begitu, jenguk orang sakit. Al-Fatihah. Ada kematian. Al-Fatihah. Membuka acara, mari kita buka dengan Al-Fatihah. Sedikit-sedikit Al-Fatihah. Apa ada tuntunannya? Nggak ada tuntunannya. Nggak ada tuntunannya. Beliau ingatkan. Tapi kalau orang, saudara yang saya hormati, tidak mau menerima dalil, yang ngotot. Yang ngotot. Kembali, pelajaran yang keempat, disyariatkan seseorang itu berhenti di sisi dalil, kemudian diamalkan. Yang kelima, tablighul ilmi bitalatufin wa hikmatin. Menyampaikan ilmu itu dengan kelemah lembutan dan dengan hikmah. Menyampaikan ilmu itu. Lemah lembut, itu lebih bisa masuk. Tapi coba kalau berangasan, emosinan, kasar, orang nggak akan terima. Ya, pelajaran Asyura itu salah satunya ketika dakwah itu asalnya dengan kelemah lembutan. Lihat Nabiullah Musa suruh dakwah Fir'aun. Ini pernah kita sampaikan. Fir'aun itu kurang ajarnya. Sudah. Luar biasa kurang ajarnya. Togo, bago. Ya, mengaku sebagai sesembahan. Ketika diajak ngibadah. Ya, ana rabbukumul a'la. Mencela Nabiullah Musa. Nabiullah Musa itu kan memiliki kekurangan kalau ngomong itu celat, gagap. Ya, itu dicela. Yakadu la yakadu yubin. Mosok wong kaya ngene kok katanya lebih baik dari aku. Yang hampir-hampir tidak bisa menerangkan. Makanya kan awalnya ketika diperintahkan mendakwah itu, kata Musa, ya Allah, saudaraku saja Harun, dia afsah lebih fasih dariku. Saudara yang saya hormati, lihat, sekelas Musa mendakwai Fir'aun demikian kurang ajar, idhaba ila fir'auna innahu tagha fakulalahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkan lemah lembut. Mudah-mudahan ingat, mudah-mudahan lupa. Ya, ingat, mudah-mudahan menjadi takut.
Sekelas Fir'aun, itu nasihatnya dengan lemah lembut. Coba kisahnya Sa'id bin Abdurrahman ini. Sa'id bin Jubair dengan Husain bin Abdurrahman itu. Ketika Husain melakukan kesengat kala jengking, cari orang ruqyah. Tanyanya halus itu. Fama hamalaka ala dalika. Apa yang membawamu kepada itu? Bukan langsung, salah itu, kurang kuat. Bukan begitu itu. Tapi fama hamalaka ala dalika. Dibawakan hadis. Coba setelah dibawakan hadis. Apa kata beliau? Dipuji. Nih, kata beliau, qad ahsana manintaha ila masami'a. Alangkah bagus. Ketika orang itu berhenti kepada apa yang dia dengar. Gondelan dengan dalil. Dipuji itu. Bukan langsung, oh itu dalil lemah itu. Ya, salah itu. Bukan. Setelah itu baru disampaikan. Apa bahasa penyampaiannya? Kata beliau, walakin hadasana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau sampaikan, ini ada riwayat yang lain, yang lebih sahih. Ini perhatikan. Jadi, ketika mengajar, saudara yang saya hormati, tentang pengajaran menyampaikan ilmu itu lemah lembut dengan hikmah. Mulang itu begitu. Kita punya murid itu di sekolahan itu, jenenge murid ya. Ada yang diulang itu ranyantol, senenge gojek. Itu kalau gurunya itu nggak lemah lembut, senenge emosi, sudah itu dikeplak ya. Kalau dikeplak dipancal kan begitu. Ini butuh. Saya sering rapat, ketika rapat itu kalau orang punya murid itu pinter-pinter, diulang pisan langsung nyantol, setornya langsung hafal, bijinya ape-ape, gak enak ya. Nah, namanya ngajar itu ketemu dengan orang yang bermacam. Butuh kelembutan, butuh hikmah. Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad itu ketemu dengan sekelas Abu Bakar. Abu Bakar itu, nggih, Rasul. Kan begitu. Ya, ketemu dengan Abu Bakar. Kelasnya gampang. Tapi ada Rasul itu bertemu dengan A'rabi. A'rabi itu ketemu dengan orang Arab yang tinggalnya di pedalaman. Itu biasanya pindah-pindah. Sisi adab kurang. Tapi Rasul tetap dibina dengan baik. Bahkan para sahabat itu sering mendapatkan faedah. A'rabi tanya kepada Nabi, dijawab. Oh, seperti ini toh. Bahkan pernah satu kejadian, beliau itu ditarik jubahnya dari belakang sampai ngetok di baunya. Begitu noleh, itu manggilnya nggak beradab, Muhammad. Rasulullah dipanggil Muhammad ya. Ya, panggilnya langsung Muhammad. Setelah noleh, minta harta. Kalau kita 3 disakiti seperti ini apa ngewait? Kita nggak kasih. Wong kita dibangcu saya ndelok wong rupane delok ngawak isih kuat, nggak kasih kok. Ini sudah manggil tidak sopan, narik baju dengan keras, sampai memekas di bahu Rasulullah SAW, minta harta. Apa kata Nabi? Beliau menoleh tersenyum, perintahkan sahabat, kasih. Nah ini namanya pengajaran dengan kelemah lembutan, dengan hikmah. Saudara yang saya hormati, makanya kalau orang tanya tentang prinsip pendidikan Islam, apa sih prinsip pendidikan Islam itu? Pertama, baca surat Luqman. Termasuk prinsip pendidikan Islam itu surat Luqman. Luqman itu ketika menasihati anaknya, ya bunayya. Bunayya itu panggilan halus dibandingkan dengan ya beni, ya bani. Ya, itu lebih halus, ya bunayya. Panggilan halus. Di situ pelajarannya pendidikan Islam itu harus dibangun dengan kelemah lembutan. Kasih sayang. Sekarang mulai sadar. Saya lihat di beberapa pesantren itu ada tulisan sekolah-sekolah Islam itu. Sekolah ramah anak. Loh kok baru sekarang ya? Ya karena kalau pendidikan dengan sistem militer, kadang nggak hasil itu. Kadang nggak hasil. Pendidikan sistem militer itu baik cuman di hadapan kita. Di hadapan kita, wah manut. Kenapa? Wah ramanut remuk. Yeah. Tapi begitu di belakang kita, nggak baik. Saudara yang saya hormati, lemah lembut, kasih sayang, kebapaan. Itu pendidikan. Kebapaan itu, bapak itu kalau didik anak, apa ada memikirkan tentang jadwal, tanggal nom, tanggal tua? Kalau seseorang ngajar di sekolah, wah ini tanggal nom ini, semangat, tanggal tua, males ini. Kan hitungannya kayak gitu. Kalau orang didik di sekolah itu kadang cuma sekedar jadwal. Oh, saya di madrasah jadwalnya nanti jam 10 sampai duhur.
Di luar itu karemu, pencilaan karemu, kan begitu. Tapi kalau orang tua mendidik anak itu dengan tulus, tidak mengharapkan duniawi. Orang tua itu kalau kasar, kasarnya karena kebaikan. Kok anakmu cebleki ngono apa? Ndek ingin nyolong. Itu yang tak cebleki, wah nanti sudah. Kan nyolong itu kalau cilik ra dikerasi, nanti sampai SMP, ini itu jadi kebiasaan itu. Angel marine. Makanya kalau anak misalkan kebiasaan ngambil punya orang tanpa izin, satu kali dikerasi. Tapi kasih sayang. Kasih sayang. Ini saudara yang saya hormati pelajaran yang kelima. Pelajaran yang keenam, ibahatur ruqyah. Pembolehan ruqyah. Jadi ruqyah itu pengobatan dengan dibacakan Quran atau hadis atau bahasa Arab yang dimaklumi. Karena kalau bahasa Arabnya tidak dimaklumi atau dengan bahasa yang tidak dimaklumi, itu nanti termasuk jambi-jambi. Makanya jambi-jambi itu sing diwaca ora jelas itu. Iya, mau ditambani piye karo Mbak? Iya, sama Nabi itu kan pernah ketemu di masa beliau itu namanya siapa itu yang ya orang katakan Dajjal itu. Itu di kota Madinah. Itu bacaannya, omongannya itu omongan nggak jelas. Omongannya nggak jelas. Tapi kalau ruqyah dengan bacaan yang jelas. Boleh dalam syariat kita. Dan ruqyah itu pengobatan semua jenis penyakit. Semua jenis penyakit. Bukan hanya kesurupan. Kadang kan orang, kalau kesurupan di ruqyah. Makanya kalau ada orang di ruqyah marah ya. Ruqyah itu min ainin au huma, kalau dalam hadis tadi, karena ain. Ain itu pandangan mata yang memberikan pengaruh buruk. Atau sengatan binatang berbisa. Itu bahkan dalam riwayat ada sahabat itu diminta meruqyah tetua suku tapi minta upah. Itu diperbolehkan. Sampai nanti diambil pelajaran Quran, baca Quran itu kalau ibadah minta upah nggak boleh. Mas, suaramu bening itu sok ngimami tempat saya. Gelem. Tapi sak ngimami ya sekian K. Nggak boleh, tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalkan pulang dikasih beda. Yang kedua kalau ruqyah boleh. Ruqyah itu misalkan, Mas tolong ruqyahan ya. Ya saya gelem tapi sekali ruqyahan sekian. Boleh. Sahabat itu pernah itu meminta upah kambing. Disepakati. Nah ini mbok ruqyah ramari. Berarti balik ke. Lah kamu berobat ning dokter itu ramari ora mbok balik ke. Ya, tidak dikembalikan. Oh namanya ikhtiar kok. Saudara yang saya hormati, ruqyah itu syarat-syarat boleh. Tapi satu patokannya. Dengan bacaan Quran. Kedua, dengan bahasa Arab yang dimaklumi. Ketiga, tidak meyakini bacaan itu sendiri yang memberikan kesembuhan. Tapi kesembuhan, fa'idha maritu fahuwa yashfini. Kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, itu hanya sekedar ikhtiar. Sekedar ikhtiar. Ini dengan ruqyah. Boleh. Ya, makanya kalau orang sakit, nggak ada alasan tidak berobat karena tidak memiliki uang. Walaupun kalau secara fikih, berobat itu hukumnya apa? Tidak wajib. Jadi kalau orang sakit itu misalkan nggak berobat, selama dia bisa sabar. Orang-orang yang jadi tanggungan dia tidak terkena madorot, boleh nggak berobat. Tapi kalau nggak sabar, wah seorang kuat tenan ini, mending mati. Malahan, dongo elek, ya. Mending mati. Ya, itu kamu berobat. Apalagi ada tanggungan. Ada tanggungan. Le, ngopolin nangis wae. Loro madang kok. Lah ngopo ora madang? Beras entek Pak Era nyambut gawe. Lah ngopo Pak Era nyambut gawe? Loro. Sudah berobat, Pak Era kon berobat ora gelem. Nah, itu salah. Karena ada tanggungan yang menjadi terbengkelai karena sebab dia tidak mau berobat. Ya, berobat, makanya nggak ada alasan. Nggak punya uang. Nah, kamu ruqyah bisa kok. Kamu ruqyah bisa. Bahkan para ulama itu mengkisahkan ada orang-orang yang sakit kesembuhan dengan doa. Ya, sakitnya di mana? Kepala, pegang. Bacakan ya dengan niatan minta kesembuhan kepada Allah. Itu banyak berhasil itu. Ini saudaraku yang saya hormati, pelajaran yang ke-6. Pelajaran yang ke-7, irsyadu man ahada bi syai'in masru'in ila ma huwa afdalu minhu. Mengarahkan kepada orang yang mengambil sesuatu yang disyariatkan kepada yang lebih utama. Jadi kalau ada satu amalan, orang lakukan. Kita tahu ada amalan yang lebih utama. Kita arahkan.
Contohnya orang mau bersodakoh. Mau bersodakoh. Ingat, sodakoh yang ini tidak bersifat harus. Apa sodakoh yang bersifat harus itu? Misalkan kita ketemu orang, kondisinya kelaparan, kita punya makanan. Satu-satunya yang bisa memberi makanan cuma kita. Wajib kita. Tapi kalau enggak harus. Kalau enggak harus itu, Mas, kamu mau sedekah kepada siapa? Teman kantor. Itu tonggo. Iya. Sementara kita punya kerabat yang membutuhkan. Siapa yang lebih didahulukan? Mas, kamu kasihkan saudaramu, kerabatmu itu pahalanya 2 dibandingkan dengan yang lain. Kayak istri Nabi kan ada yang punya budak disedekahkan. Kata Rasul, kalau kamu berikan kepada kerabatmu 2. Ada sedekah, ada silaturahmi. Nah, itu diarahkan kepada yang terbaik. Diarahkan kepada perkara yang terbaik. Semua saudaraku yang saya hormati harus seperti itu kalau punya kemampuan. Kalau punya kemampuan. Contoh, Jumatan. Ini mungkin pernah dibahas. Kalau Jumatan masuk masjid, ya, kondisi sedang adzan. Ya, kondisi sedang adzan. Kita sholat tahiyatul masjid atau nunggu selesai adzan, menirukan adzan. Kan ada orang tunggu sih ngadeg. Begitu adzan selesai, dia sholat tahiyatul masjid. Padahal waktunya khutbah. Kalau kita punya kemampuan, arahkan. Mas, kamu masuk masjid sholat tahiyatul masjid itu bagus. Tapi waktu adzan dengan waktu khutbah lebih baik sholat tahiyatul masjid kamu waktu adzan. Karena mendengarkan adzan itu sunnah. Mendengarkan khutbah wajib. Wajib. Ini namanya, saudara yang saya hormati, diarahkan, dibimbing. Kalau seseorang berpegang dengan syariat, arahkan kepada yang lebih utama. Arahkan kepada yang lebih utama. Ini pelajaran dari hadis yang ke-7. Yang ke-8, keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau itu pengikutnya paling banyak. Kalau pengikutnya paling banyak, pahalanya paling besar. Kan kalau Rasul itu punya pengikut, orang paham itu kan jasanya Nabi. Makanya pahala paling besar itu pahala Rasulullah SAW. Kita tahu mana hak, mana batil. Mana yang bisa mengantarkan jannah, mana yang bisa menjerumuskan ke neraka. Itu dengan bimbingan Rasul. Ini istimewanya Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kalau ditanya, siapa manusia terbaik? Nabi kita Muhammad SAW. Cuman Nabi kita Muhammad SAW itu yang paling baik. Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran yang ke-9-nya. Anal anbiya mutafawatuna fi adadi atba'ihim. Para nabi itu jumlah pengikutnya bermacam. Ada yang di bawah 10. Ada yang di cuman 1 dan 2. Ada yang sama sekali nggak punya pengikut. Ada yang banyak. Seperti Nabi Musa, seperti Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu menunjukkan hidayah itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan berkaitan dengan hikmah, berkaitan dengan keahlian merangkai kata, siapa yang lebih pintar dibandingkan dengan para nabi? Para nabi itu sangat hikmah, tutur katanya sangat bagus, keikhlasannya terjaga. Tapi tetap nggak dapat pengikut itu. Menunjukkan hidayah, taufik, terbukanya pintu hati, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti jangan mengukur kebenaran itu dengan banyaknya pengikut. Kan kadang orang, wah itu benar. Kenapa benar? Delon itu. Oh yelu-yelan yang banyak itu. Iya. Nah, kalau patokannya seperti itu, banyak di ayat walakinna aksaron nas la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu tidak tahu. Ini ayat termasuk yang dipakai bantahan terhadap sistem demokrasi. Kan demokrasi itu suara mayoritas, itu yang menang. Itu yang menang. Ya, itu seperti itu. Walaupun sulit juga ya. Karena di masyarakat tempat kami kemarin pilihan RT seperti itu. Jadi pilihan RT itu nanti suruh milih. Yang paling akeh menang. Ya, itu sebenarnya bukan dalam Islam. Islam itu sing bener. Itu nanti yang menang itu yang benar. Kembali, jamaah yang hormati, para nabi bertingkat dalam jumlah pengikut. Yang ke-10, bantahan kepada orang yang berhujah dengan aksar, mayoritas. Wa za'ama anal haqqa mahsurun fihim.
Kemudian mereka punya anggapan kebenaran itu dibatasi dengannya. Itu keliru. Sampai kan ada yang ngomong, ya mayoritas itu suara Tuhan. Suara Tuhan. Tuhan apa Allah? Kata dia suara Tuhan. Nggak bisa. Saudara yang saya hormati, ya kalau menganggap kebenaran itu patokannya yang mayoritas, maka keliru. Maka itu satu perkara yang salah. Pelajaran yang ke-10-nya. Pelajaran yang ke-11-nya. Anal wajiba ittiba'ul haqqi wa in qalla ahluhu. Yang wajib itu mengikuti kebenaran walaupun sedikit pengikutnya. Sedikit pengikutnya. Dari mana kita tahu itu sesuatu yang kebenaran? Kan tolak ukurnya al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu yang datang dari Tuhanmu. Ada sekumpulan orang sedikit tapi sesuai dengan Quran. Sesuai dengan hadis. Dengan tafsir yang benar. Dengan penjelasan yang benar. Kalau Imam Syafi'i, Quran, hadis, sesuai dengan yang diinginkan keduanya. Itu walaupun sedikit, maka itu yang jadi tolak ukur kebenaran. Makanya ikuti kebenaran, walaupun pengikutnya sedikit. Apalagi nanti di akhir zaman, kata Nabi SAW, Bada al-Islamu ghoriba, wa sayaudu ghoriba. Islam itu awalnya datang asing. Nanti di akhir zaman kembali asing. Asingnya bukan karena nyeleneh. Kan ada orang Islam itu asing karena nyeleneh ya. Karena nyeleneh, zikir nyeleneh. Jadi zikir itu ya selain menyehatkan hati, menyehatkan fisik. Lah kok iso munyer-munyer. Ya, jadi wah awake gembrobis itu. Sehat. Lah zikirmu bid'ah kayak gitu. Zikirmu bid'ah. Saudara yang saya hormati, itu bukan tolak ukur. Jadi kewajiban kita mengikuti kebenaran. Ada enggak dalilnya? Kita ikuti. Kita ikuti. Makanya para salaf itu tegas. Kalau orang menolak kebenaran, walaupun itu ucapan manusia terbaik, ditolak. Kayak Ibnu Abbas itu, hampir hujan batu dari langit. Aku luqala Rasulullah SAW, wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Ketika aku katakan qala Rasul, kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Siapa Abu Bakar? Manusia terbaik setelah Rasulullah. Siapa Umar? Manusia terbaik setelah Rasul dan Abu Bakar. Itu pun kalau menyelisih Nabi, itu berbahaya. Nah ini, supaya sekalian kita, yang wajib itu mengikuti kebenaran. Mengikuti kebenaran. Kemudian yang ke-12, utamanya Nabiullah Musa. Nabiullah Musa itu keutamanya sangat banyak. Satu, ulul azmi minar rusul. Jadi Nabi yang memiliki azam yang kuat. Kedua, kalimullah. Nabi yang diajak bicara sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, itu pengikutnya banyak. Keempat, salah satu nabi yang memberikan arahan kepada Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Kan Isra Mi'raj itu awal kali diperintahkan sholat itu 50 kali. Turun di langit yang ke-6 ketemu Musa, Muhammad, jeluk keringanan. Itu yang kasih nasihat itu Nabiullah Musa. Ini luar biasa. Nabiullah Musa itu diutus kepada satu kaum sing kaume itu bukan kaum yang gampang itu. Kasih mana dan salwa, panganan lezat buat yang lain. Diajak perang, Musa, kowe wae sing perang karo Tuhanmu, aku tak nunggu ning kene. Itu seperti itu. Kesabaran Musa itu luar biasa. Kesabaran Musa itu luar biasa. Nabiullah Musa itu terdapat pelajaran semangat kepada ilmu. Ketika disampaikan di muka bumi itu ada orang yang memiliki ilmu yang kamu belum punya, namanya Khidir. Apa kata Musa kepada pelayannya? Hayo temui Khidir. Walaupun harus menempuh perjalanan bertahun-tahun. Syekh Abdurrahman Asy-Syi'di di dalam tafsirnya, itu beliau sebutkan sekian faedah berkaitan dengan penuntut ilmu. Itu salah satunya semangat. Kelebihan Musa ini luar biasa banyaknya. Mukjizatnya luar biasa. Ada tongkat berubah menjadi ular. Ularnya beneran. Kalau ularnya tukang sihir Fir'aun kan yuhayalu annaha tas'a. Jadi dihayalkan, wah ubah. Ternyata enggak. Tapi dimakan sama ularnya Nabiullah Musa semuanya. Ini luar biasa. Jadi mukjizatnya juga luar biasa. Ini poin yang ke-12. Poin yang ke-13, utamanya umat ini. Jadi umat ini umat yang paling banyak. Pengikut Nabi Muhammad SAW itu paling banyak. Ini keistimewaan umat ini. Umat ini umat yang terakhir, tapi nanti awal masuk jannah.
Awal masuk jannah. Ini 13 dulu. Penulis ini kasih 23, jadi masih 10. Ya masih 10. Insya Allah nanti dilanjut di pertemuan akan datang. Ya, insya Allah demikian. Barangkali ada yang tanyakan, kalau bisa kita jawab. Anda dapat info dari teman Ustaz. Katanya kalau pengen anak laki-laki itu suaminya makan daging, lalu istrinya makan sayur. Terus kalau pengen anak perempuan sebalikannya Ustaz. Apakah itu termasuk ikhtiar atau tatoyur atau bahkan mengurangi tawakal kita kepada Allah? Jadi itu bukan tatoyur. Definisi tatoyur itu sesuatu yang bukan sebab diyakini sebab. Sesuatu yang bukan sebab diyakini sebab. Kalau memang itu terbukti secara tajribah. Tajribah itu penelitian. Jadi perempuan suka makan sayur, nanti ya benihnya menjadi subur. Laki-laki suka makan daging, benihnya menjadi subur. Makanya yang warung mie ayam, ya sayur kon ngemek bojone, ayamnya dimek sing lanang. Ya. Itu kalau memang terbukti secara tajribah, itu bentuk ikhtiar. Bentuk ikhtiar. Apakah mengurangi tawakal? Tawakal itu harus ada ikhtiar. Makanya termasuk kekeliruan. Saya sering itu lihat orang posting. Sik penting ikhtiar dan tawakal. Loh, emang ikhtiar dan tawakal itu berbeda? Tawakal itu, ya, seseorang dikatakan haqqo tawakulih. Benar tawakalnya, kata Imam Ibnu Qayyim, 3 perkara. 1, as-siqah, yakin Allah yang maha mampu. Kedua, al-i'timad, kepasrahan sempurna kepada Allah. Yang ketiga, turukul asbabil masru'ah, menempuh sebab-sebab yang disyariatkan. Nah itu silahkan, kalau itu sebagai bentuk ikhtiar itu merupakan bagian dari tawakal. Cuman, ikhtiar itu diperbolehkan. Catatan 1, itu tidak bertentangan dengan syariat. Kedua, itu terbukti sebab akibat. Kalau bukan sebab akibat, itu nanti masuk dalam tatoyur khurafat. Ya, bukan sebab akibat. Tapi kalau masih ada sebab akibat, diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Bahkan ada yang di hadis itu, misalkan nanti siapa yang lebih dulu keluar, nanti anaknya mirip bapak, yang mirip ibu, itu bentuk-bentuk ikhtiar. Bentuk-bentuk ikhtiar. Ya, walaupun ya belum pasti semuanya atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jamaah hormati, yen bareng berarti rupane padha mboke padha pake. Iya. Nah, itu bentuk ikhtiar saja. Bentuk ikhtiar saja. Allah taala alam. Ya, namanya, tapi sikap yang benar, kita jangan kalau laki-laki lebih unggul. Kalau punya anggapan seperti itu seperti perilakunya orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu kalau punya anak laki-laki bangga. Makanya turun surat Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Itu kan kisahnya orang Quraisy itu menuduh Muhammad abtar. Kenapa? Semua anak laki-lakinya meninggal ketika kecil. Yang hidup anak perempuannya. Keyakinan mereka kalau punya anak perempuan putus. Ya, tapi sebenarnya yang putus itu mereka. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu sampai akhir zaman dikenang, didoakan kebaikan-kebaikan. Nah ini, dikasih laki perempuan, terima aja. Terima aja. Karena kita nggak tahu mana anak yang paling berberkah kepada kita. Ada anak perempuan seperti Maryam. Barokahnya luar biasa itu. Ada anak perempuan namanya Maryam. Itu barokahnya luar biasa. Tapi ada anak laki-laki. Putra Nabi Nuh. Kufur. Kita nggak tahu mana yang lebih berbarokah. Makanya sudah, anugerah dari Allah itu terima apa adanya. Disyukuri. Ya. Walaupun kalau orang punya anak laki, punya perempuan, wah seneng. Dulu saya seneng itu anak laki-laki semua. Jadi pas lahir anak perempuan itu, wah itu bayangan saya itu cawe itu mesake gitu loh. Sake. Tapi Allah kasih itu saya laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Urut kayak gitu. Walaupun orang kok pintar menisa urut, pintar piye, kebetulan aja ya. Allah kasih. Iya, kita nggak tahu ini caranya piye, nggak tahu. Tahu-tahu isi lanang, itu perempuan itu. Pokoknya diterima aja. Laki perempuan kita tidak tahu mana yang lebih berberkah. Apalagi kalau di Jawa.
Jawa itu kadang saya lihat anak perempuan itu lebih dekat dengan orang tua dibandingkan dengan anak laki-laki. Ini lihat saja, kebanyakannya seperti itu. Ya, kebanyakan seperti itu. Walaupun kalau halusnya ngomong itu banyak halus laki-laki ya. Kalau perempuan kan kadang pas emosi, pas apa. Tapi lebih dekat. Jadi jangan celah. Oh, kalau punya anak laki-laki, anak laki-laki komet juga banyak kok. Oh, saya pernah kedatangan tamu itu teko nangis. Ya, saya wis nangis lah. Begitu menang saya tanya, kenapa? Oh, anakku marahnya komet katanya. Anaknya lanang itu bikin komet. Kita tidak tahu mana yang berberkah. Makanya sudah terima. Tapi kalau ya ikhtiar ya silahkan. Boleh saja. Wallahu ta'ala. Cukup? Itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.